Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman, salah satu hal yang menyebabkan kita merasa lebih kuat ketika kita dihadapi atau menghadapi ujian di dalam kehidupan, menghadapi kegalauan di dalam kehidupan kita adalah adanya perasaan atau kita menyadari bahwa ternyata ujian yang menimpa kita itu adalah masih ringan dibandingkan dengan yang menimpa orang lain. Artinya bahwa ternyata di balik ujian yang menimpa kita masih ada orang lain yang ditimpa ujian lebih berat daripada kita. Itu adalah perlu ditanamkan di dalam setiap kita dan perlu disadari oleh setiap kita, teman-teman, karena hal tersebut adalah hal yang menyebabkan ujian dan rintangan, cobaan di dalam kehidupan kita lebih terasa lebih ringan. Dalam kisah disebutkan, teman-teman, suatu hari ada seorang yang ditinggalkan oleh keluarganya atau meninggal dunia keluarganya, orang yang dia sayangi, orang yang dicintai meninggal dunia, sehingga dia pun bersedih. Dan itu fitrah manusia, bersedih dengan ditinggalkannya oleh orang yang dicinta, oleh orang yang disayang, oleh orang yang selama ini senantiasa bersamanya, kemudian meninggal dunia. Maka tentu kesedihan yang luar biasa, dan itu diketahui oleh setiap orang yang sudah pernah mengalaminya. Dan kesedihan ini menyebabkan dia larut dalam kesedihan tersebut sampai kemudian dia ikut di kuburannya orang yang disayangi dan dia cintai tadi, dan dia menangis di atas kuburnya. Maka datang Nabi SAW memberikan nasihat. Nabi mengatakan, isbir, bersabarlah, bersabar dengan ujian ini. Maka apa kata orang ini? Dia kemudian tidak menoleh, dia tidak melihat Nabi, dan dia mengatakan, engkau mengatakan kepadaku kalimat sabar, engkau tidak tahu apa yang menimpa aku sekarang ini. Mungkin engkau mengucapkan kalimat sabar tersebut karena bukan engkau yang ditimpa dengan ujian ini. Maka Nabi pun berlalu, maka orang datang kepadanya kasih tahu, apakah engkau tahu siapa yang mewasiatkan padamu untuk bersabar tadi? Kata wanita ini, atau kata orang ini, siapa? Maka kata orang-orang yang melihat itu, dia mengatakan dia adalah Nabi SAW. Maka orang ini kemudian berdiri mengejar Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, saya mohon maaf. Saya mohon maaf. Saya tidak tahu kalau itu adalah Anda. Teman-teman, pelajaran apa yang diambil dari kisah ini? Pelajaran pentingnya adalah karena orang ini yang menangis karena ditinggalkan oleh keluarganya, yang bersedih dengan ditinggalkan oleh keluarganya sampai menangis terlalu, sampai dia ikut di kuburannya menangis dan meratap dan seterusnya. Maka ketika dia diajak untuk bersabar, diwasiatkan kepadanya bersabar, dan dia tidak tahu kalau yang mewasiatkannya adalah Nabi SAW, maka dia pun merasa bahwasanya kamu tidak ditimpa seperti yang saya ditimpakan kepada saya. Namun ketika dia tahu bahwasanya yang mewasiatkannya adalah Nabi SAW untuk bersabar, maka dia pun menyadari bahwasanya Nabi SAW lebih berat ujiannya daripada dirinya. Maka dia pun minta maaf. Teman-teman, maka kenapa Nabi SAW diuji lebih berat daripada orang ini? Nabi SAW sudah meninggal dunia ayahnya ketika dia masih dalam kandungan. Ibunya meninggal dunia ketika berumur 6 tahun. Kakeknya yang merawatnya meninggal dunia ketika berumur Nabi SAW 8 tahun. Ini ujian yang sangat berat. Ya, ujian yang tidak mudah dilewati sebenarnya. Akan tetapi ketika wanita ini tahu bahwasanya oh ternyata yang mewasiatkan sabar itu adalah orang yang ditimpa ujian, musibah, ditinggalkan oleh orang yang disayanginya lebih daripada dirinya, maka dia pun tahu bahwasanya dia pun datang minta maaf, dan dia pun menyadari bahwasanya ujiannya ternyata lebih ringan daripada ujian yang pernah ditimpakan kepada Nabi alaihi assalatu wassalam. Baiklah teman-teman, itu mungkin kurang lebih ilustrasinya, dan kisah ini mengajarkan kepada kita hal yang sangat luar biasa, yaitu kalau ingin lebih ringan di dalam menghadapi ujian, maka sadarilah bahwasanya orang lain lebih berat ujiannya daripada diri kita. Apapun ujian yang menimpa diri kita, ternyata orang lain, atau ternyata masih ada orang yang lebih berat ujian yang ditimpakan kepadanya daripada diri kita. Berbahagialah selalu, dan kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.